Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Radika di 99,8 FM Majalengka. Kesempatan sore hari ini kita berbincang kembali di acara ngobrol santai di kesempatan sore hari ini. Dan sore hari ini kita bersama dengan P3 DW Kabupaten Majalengka dan Radika FM Majalengka. Dan untuk sore hari ini saya Pipin Saripudin ditemani dengan Neng Lucy. Selamat sore Neng Lucy. Selamat sore Pak Pipin. Iya, kayaknya cerah sekali sore hari ini ya. Cerah Pak. Iya betul. Dan sore hari ini kita kedatangan 3 narasumber ya Neng ya. Iya betul Pak. Ya. Untuk pembahasan sore hari ini apa nih? Jadi gini Pak, seperti yang kita ketahui bersama ya, Kabupaten Majalengka itu perlahan-lahan telah berkembang menjadi kawasan industri. Ya. Nah, dengan demikian P3DW Kabupaten Majalengka atau yang lebih sering disebut Samsat Majalengka itu punya inovasi baru Pak yang memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak yang bekerja di kawasan industri gitu Pak. Nama inovasi barunya itu ada Samsat Kawin Pak, atau iya. Samsat Kawasan Industri. Iya. Boleh barangkali narasumber yang ketiga siapa aja nih untuk diperkenalkan diri? Iya, yang pertama ini ada perwakilan dari Bank BJB Cabang Majalengka Pak. Ya. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih hatur nuhun Kang Pipin, Teh Lucy. Perkenalkan, nama saya Aditya Sopana. Saya selaku pimpinan Bank BJB Cabang Majalengka. Senang rasanya saya bisa diundang di sini. Nanti kita bisa sama-sama ngobrol ya, Kang Pipin, Teh Lucy, bersama dengan seluruh Baraya Radika FM mengenai produk-produk unggulan dari Bank BJB. Mungkin sementara demikian dari saya. Nah, narasumber yang kedua ini ada perwakilan dari P3DW Majalengka Pak. Terima kasih Neng Lucy, Kang Pipin. Selamat sore Baraya Samsat Majalengka dan Mitra Radika FM 99,8 dimanapun berada. Memperkenalkan diri, nama saya Dian Martiana sebagai Ketua Tim Pendataan dan Penetapan di Samsat Majalengka. Terima kasih. Nah, narasumber yang ketiga ini ada perwakilan dari PT Kaldu Sarinabati Majalengka. Mangga Pak. Selamat sore Baraya Radika FM. Terima kasih untuk mengundang dan bisa mengajak saya untuk bergabung di dalam acara obrol-obrol ringan bersama Radika FM sore ini. Terima kasih Pak Pipin sama Ibu juga. Terima kasih. Dan ketiga narasumber kita udah memperkenalkan diri dan Mitra Radika mungkin sudah pada tahu ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung aja ke pihak P3DW Kabupaten Majalengka. Ini Pak terkait program bagaimana inisiasi layanan Samsat Kawasan Industri di wilayah Kabupaten Majalengka Pak. Baik, Kang Pipin. Wilayah Majalengka ini merupakan suatu kawasan industri yang banyak tersebarnya di Majalengka Utara, Kang Pipin. Majalengka Utara karena sudah ada aksesnya Bandara Kertajati, terus ada akses jalan tol juga, sehingga banyak kawasan industri di Jababeka yang berpindah ke Majalengka gitu ya. Terus kami berinisiasi bahwa Samsat ini perlu mendekatkan, melayani karyawan-karyawati di perusahaan sehingga karyawan tidak ada alasan lagi untuk izin melakukan pembayaran pajak gitu Kang Pipin. Jadi terinisiasi seperti itu. Oh iya, ini salah satu program inovasi dari Samsat Majalengka ya? Ya betul. Terkait Samsat Kawin tersebut. Kemudian Pak Dian, perusahaan apa aja sih yang paling pertama di Majalengka yang mendapat pelayanan Samsat Kawin atau Samsat Kawasan Industri ini? Yang pertama, kami sudah berkolaborasi dengan PT Sari Kaldu Nabati yang beralamat di Sumberjaya. Di sana perusahaan yang paling pertama mendapatkan layanan Samsat Kawasan Industri. Mungkin kami udah berjalan yang optimalnya itu tahun 2022 gitu kan. Dimulai dari 2022 ya. Oh, berarti dari awalnya itu tahun 2022 ya? Iya. Itu untuk program Samsat Kawin tersebut udah di berapa perusahaan Pak? Nah, yang pertama PT Kaldu Sarinabati, yang kedua kami mengembangkan juga berkolaborasi juga dengan PT
Sultan Ligung Indonesia di Ligung beralamat, terus ke PT Hansai juga, dan yang terakhir kami berkolaborasi dengan PT Puma atau Diamond yang beralamat di Sukaraja. Itu udah ada Sudah tiga ada pabrik empat, ya? Oh, ada pabrik 4 ya? perusahaan Perusahaan. yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan Samsat Majalengka. Tapi nanti kedepannya bisa bertambah lagi Pak untuk perusahaan yang lain. Mudah-mudahan dengan banyaknya perusahaan di Majalengka ini, banyak permintaan atau permohonan dari perusahaan untuk melakukan pelayanan di perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Terus proses kendaraan yang terlayani di Samsat Kawin tersebut progresnya seperti apa Pak? Progresnya terutama yang pertama kita lakukan layanan itu di Nabati. Setiap bulannya emang pertama adakan sosialisasi, dan tiap bulan progresnya itu terus bertambah, Kang Pipin. Jadi tadinya misalkan 25 kita layani karyawan-karyawati, bulan berikutnya bertambah jadi 40. Jadi signifikan. Jadi berarti kehadiran kami sangat diperlukan sama karyawan-karyawati PT Nabati. Oh iya. Terus ini Pak, kita kembali ke pihak Kalung Nabati ya. Pak, ini Pak, bagaimana cara untuk menginformasikan kepada seluruh karyawan terkait adanya program Samsat Kawin di pihak perusahaan Bapak? Cara pencapaian informasinya ke masing-masing ke pihak karyawan itu cukup, kalau saya bilang sih cukup efektif dan simple. Jadi di sana saya diberikan juga semacam flyer. Ya. Nah dari flyer itu saya dibantu sama Pak Dian untuk mempermudah sampainya informasi itu ke seluruh karyawan. Jadi kami biasanya punya kayak sekarang ini kan udah punya WAG ya namanya ya, grup WA yang masing-masing dari departemen, dari HC-nya, human capitalnya juga, ada staffnya juga, itu di blast ke masing-masing grup. Nah dari masing-masing grup itu nanti itu akan sampai ke masing-masing shift lagi. Nah di situ mereka mendapat informasi itu, bahkan mereka juga nggak ragu untuk menghubungi saya. Nah saya juga, karena kalau ada beberapa informasi yang saya nggak ketahui, saya juga coba kontak Pak Dian, misalnya bagaimana kalau misalnya KTP-nya ini atau ini bisa nggak gitu ya. Saya terbantukan juga dari Pak Dian informasinya juga, dan pelayanan mereka juga dari Samsat juga saya rasa benar-benar sangat luar biasa. Kalau jumlah karyawan di sana berapa Pak? Karyawan sekarang tuh mungkin sekitar 10.000 ya karyawannya. 10.000 karyawan ya, 10.000 karyawan. Tapi kebanyakan berapa persen orang lokal Majalengka itu? Mungkin sekitar 65-70 ya, 70% itu rata-rata pemuda-pemudi yang ada di Majalengka. Karena memang itu manfaatnya istilahnya adanya perusahaan kan memang harus bisa menyerap tenaga kerja lokal ya untuk bisa diberdayakan istilahnya ya. Gitulah. Ini bagaimana kondisi saat sebelum dan sesudah adanya Samsat Kawin di PT Kalusan Nabati? Kondisi sesudah dan sebelum, yang pasti adanya penurunan dari angka minta izin keluar, itu yang pasti ya. Satu lagi kecelakaan juga di Kalduna Sari Nabati karena ada keperluan keluar ya, semacam keinginan ke kantor pajak untuk pembayaran kendaraan juga benar-benar inilah berasa gitu soalnya. Kemudahan yang diberikan, bahkan kadang-kadang mereka nanya, Pak kapan ada Samsat lagi, Pak kapan ada Samsat lagi ya. Saya sampaikan sama mereka, biasanya kami agendanya itu biasanya di awal bulan. Awal bulan minggu pertama gitu ya? Ya mungkin itu juga ada hubungan ke sana juga. Awal bulan minggu pertama itu 2 hari atau 3 hari biasanya saya udah dapat informasi, dan 2 harinya saya udah blast kemana-mana. 1 hari lagi itu saya udah banyak terima telepon, WA yang bertanya, Pak boleh KTP ini Pak? Boleh. Kalau yang ini gimana Pak? Ini gimana? Ya saya harus jawab, dan Pak Dian juga saya laporkan untuk hal itu. Ya paling itu aja sih. Ya mungkin respon seluruh karyawan juga merasa senang ya, merasa terbantu juga sangat, sangat dengan adanya program Samsat Kawin tersebut. Sangat senang ya.
dan Mitra Rika ini merupakan salah satu inovasi dari Samsat Majalengka ya terkait adanya program Samsat Kawin tersebut. Dan ini saya mau tanya ke pihak Bank BJB ini Pak. Sepengetahuan yang kami dengar ini kalau di BJB itu ada program DPLK yang menjadi sebuah sarana untuk para karyawan kawasan industri. Nah, kenapa harus memilih DPLK Pak? Mohon bantuan penjelasan. Terus apa itu DPLK itu apa Pak? DPLK itu produk kami Pak, singkatan Ya. dari dana pensiun lembaga keuangan. Jadi terima kasih Kang Pipin, menarik tadi disampaikan oleh Pak Diana, Pak Irwan ya mengenai samsat kawin atau samsat di kawasan industri. Dan nampaknya inline dengan pertanyaan dari Kang Pipin tadi mengenai DPLK, karena DPLK itu adalah produk, salah satu produk unggulan kami Pak, yaitu dana pensiun lembaga keuangan, yaitu produk untuk memberikan pensiun Pak kepada seluruh terutama para pekerja dalam hal ini untuk di kawasan industri yang sudah bekerja di perusahaan tersebut namun belum memiliki produk pensiun. Jadi pada saat nanti para karyawan tersebut pensiun di perusahaannya, mereka tidak memiliki apa-apa. Namun apabila didaftarkan di produk kami yaitu DPLK, mereka tiap bulan akan melakukan penyimpanan untuk pensiun pada saat nanti mereka masih usia pensiun, pada saat usianya memang sudah ditentukan untuk pensiun. Jadi pada saat nanti mereka selesai bekerja, berhenti ataupun pensiun bekerja, mereka mendapatkan dana pensiun yang memang disisihkan daripada iuran per bulan dari penghasilan mereka. Tidak besar Pak untuk dana pensiun tersebut. Setiap bulan setoran awal hanya membukanya 100.000, kemudian per bulannya minimal 50.000. Itu disesuaikan dengan kemampuan atau keinginan dari masing-masing individu ataupun pekerja. Jadi seperti itu Pak. Misalnya ambil contoh Kang Dian ya. Kang Dian misalnya masuk bekerja di Samsat di umur 27. Bapak mungkin pensiun nanti di umur 55. Nah, kan nggak kerasa Pak ya, kalau tiap bulan kita menyisihkan untuk iuran pensiun sebesar misalnya taruhlah 100.000. Daripada saat Pak Dian mulai bekerja di usia 27 dan kemudian pensiun di 55, nanti Pak Dian pas pensiun udah punya tabungan pensiun Pak. Jadi itu adalah manfaat pasti Pak. Pada saat pensiun mereka para pekerja dilindungi dengan dana pensiun yang memang akan menjadi hak mereka pada saat mereka nanti pensiun. Itu sekilas Pak. Tapi kriterianya maksudnya untuk karyawan yang udah tetap atau? Nah itu untuk kriterianya, jadi di DPLK itu bisa siapa saja Pak. Jadi ada dua Pak, yaitu individu ataupun melalui perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Jadi misalnya Teteh ingin membuka DPLK, itu bisa. Jadi langsung saja datang ke cabang Bank BJB terdekat, melakukan pembukaan DPLK dan nanti disepakati saya pengen tiap bulan berapa iuran pensiunnya, misalnya pengen 100.000, 200.000 atau 300.000, itu terserah daripada Teteh dan nanti usia pensiunnya pun ditentukan. Saya ingin nanti usia pensiunnya di usia 50, boleh. Jadi ditentukan sendiri Pak kapan pensiunnya. Saya ingin pensiunnya di usia 45, silakan. Saya ingin mengikuti ketentuan pensiun dari perusahaan, misalnya perusahaan saya di 55, silakan. Itu yang secara langsung individu Pak. Namun ada juga yang kerjasama dengan perusahaan. Jadi nanti ada PKS Pak atau perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan, misalnya dengan Nabati, Kang Irwan ya, dengan perusahaan Nabati dengan kami Bank BJB untuk perjanjian kerjasama, yaitu DPLK-nya bagi seluruh karyawan. Tadi ada 10.000 ya, 10.000 itu sangat banyak sekali. Nanti di PKS-kan dibalikin lagi kepada perusahaannya. Mereka ingin memberikan manfaat pensiun berapa nih ke para pekerjanya, apakah tiap bulannya sebesar 100.000, 150.000 atau 200.000, itu dipersilakan seperti itu Pak. Ini Pak, seperti yang kita ketahui untuk setiap produk berjangka pasti selaku pihak yang menyimpan dana itu akan terpikirkan ya Pak masalah pencairannya seperti apa. Nah, apakah mudah mencairkan dana DPLK di saat pensiun atau jatuh tempo? Ya, terima kasih Mbak Lucy. Betul, itu produk yang sangat menarik dan betul bisa kapanpun, walaupun misalnya Teh Lucy disepakati dengan kami gitu ya, saya ingin pensiun di usia misalnya 45,
Kemudian Teh Lucy belum usia 45 nih sekarang, pengen misalnya sekarang Teh Lucy usianya baru 35 tahun ya. Teh Lucy membutuhkan dana, apakah itu bisa? Itu bisa apa? Itu bisa dilakukan penarikan dengan syarat 3 tahun pertama Teh Lucy sudah mengikuti kepesertaan tersebut, itu bisa dilakukan penarikan sebesar 25%. Atau dilakukan pensiun dipercepat. Misalnya Teh Lucy kan disepakati si pasien 45 tahun ya. Bisa nanti 5 tahun sebelum masa jatuh tempo pensiun di usia 40 itu bisa dilakukan penarikan pensiun. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah. Keunggulan dari produk DPLK dari Bank BJB. Terima kasih Pak Jadi, penjelasannya. ya, buat Mitra Dika yang kebetulan lagi menyimak untuk obrolan sore hari ini, itu salah satu dari keunggulan dari pihak BJB juga ya, untuk masyarakat umum juga bisa untuk DPLK begitu ya Pak. Betul. Dan untuk selanjutnya kita ke Pak Dian lagi nih. Untuk dari Samsat sendiri itu bagaimana penjadwalan terkait pelayanan Samsat kawin di setiap perusahaan ya Pak? Baik, terima kasih Kang Pipin, Neng Lucy. Terkait penjadwalan Samsat kawasan industri di setiap perusahaannya, kita jadwalkan setelah karyawan atau karyawati itu mendapat salary atau gaji ya. Biasanya kalau di Nawati di awal bulan gitu ya Pak, Pak Irwan ya. Di awal bulan kita jadwalkan setelah karyawan menerima gaji, dan di Suton juga sama, di awal bulan setiap hari Senin. Kalau di Nabati awal bulan hari Sabtu gitu. Nah, terus kalau yang di Hansai itu dia menerima salarinya di atas tanggal 5. Tanggal 5 kita jadwalkan buat di Hansai, dan di Diamond itu sekitar pertengahan bulan menerima salarinya. Jadi kita jadwalkan Samsat kawasan industri itu setelah menerima gajian Anda gitu. Jadi penjadwalnya setelah menerima gaji. Terima kasih. Terus apa saja Pak yang menjadi persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak tahunan di Samsat kawin tersebut? Nah, untuk persyaratannya sangat mudah Kang Pipin ya. Jadi karyawan cuma membawa identitas asli, STNK dan SKKPD, itu aja yang dibawa, baru bisa kita daftarkan dan tetapkan pajaknya gitu. Tapi tidak hanya untuk wilayah Majalengka aja, karena karyawan juga banyak dari luar Majalengka ya, khususnya di wilayah Polda Jabar. Jadi itu bisa kita proses pembayaran pajaknya di Samsat kawasan industri Kang Pipin. Berarti kalau motor yang dari luar juga, luar Majalengka, bisa langsung mungkin ya untuk bayar pajak? Bisa langsung, karena banyak yang dari Tasik, dari Garut, karyawannya dari Sumedang ya Pak Irwan ya, yang di Nabati itu kita langsung proses di sana. Tapi pajaknya cuma pajak tahunan aja Pak ya? Pajak tahunan aja yang kita proses di Samsat kawasan industri. Kalau untuk sistem pembayarannya sendiri itu Pak, udah cashless atau boleh pakai cash? Nah, sistem pembayarannya di Samsat kawasan industri ini sekarang kita udah karena diarahkan untuk digitalisasi, kita melayani pembayaran secara cashless ya, dengan tidak melakukan pembayaran uang tunai. Seperti kita ada pakai kris dinamis Pak Pinca, kita kris dinamis, ataupun pakai via. Dan kalau misalkan karyawan membawa uang tunai juga, bisa melakukan pembayarannya dengan uang tunai. Ya. Perangkat apa saja yang digunakan untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat kawin Pak? Nah, perangkatnya yang tadinya kita pakai SSOS ya Kang Pin ya, dengan pakai krisnya itu secara statis ya. Kalau pembayaran non tunainya, sekarang kita sudah beralih ke perangkatnya pakai Falcon Pak. Jadi lebih canggih lah, lebih bagus gitu ya, lebih safety gitu ya, karena dia bisa mencetak kris dinamis. Jadi kalau misalkan karyawan-karyawati kalau punya BJBDG ataupun yang lainnya, bisa langsung kita foto krisnya gitu. Krisnya. Berarti lebih mempermudah. Lebih mempermudah. Jadi tidak usah ngambil uang gesek dulu gitu ke ATM, tidak usah. Gitu. Langsung bisa bayar non tunai. Digitalisasi. Karena kita diarahkan sekarang ke digitalisasi Kang Pipin. Gitu. Sesuai dengan teknologi sekarang Pak. Ya, betul, lebih canggih lagi gitu. Betul. Lebih mudah lagi. Jadi Mitra Dika itu salah satu keunggulan dari program Samsat Kawin yang ada di Samsat Kabupaten Majalengka. Dan kita kembali ke Pak dari Kadul Sarinabati nih Pak.
apa sih tanggapan dari para karyawan, atau mungkin ada keluhan atau gimana tidak? Kalau sampai dengan saat ini ya, malahan saya rasa karena ini udah jadi kayak sebuah kebiasaan ya dari di perusahaan itu, awal bulan adanya kehadiran Samsat. Bahkan sebelum itu kadang-kadang mereka udah nanya, bahkan kalau misalnya belum ada info atau informasi yang saya sebar melalui WAG gitu, itu biasanya mereka langsung, Pak, masih ada nggak Pak Samsatnya Pak? Iya. Masih, saya bilang masih ada. Cuman dari Samsatnya belum ada yang hubungin, tapi yang pasti ada. Dan saya juga nggak mau lah kehilangan Samsat itu, karena memang betul-betul ngerasain manfaatnya, memang baik karyawan, saya benar-benar kok rasain manfaatnya dari Samsat itu. Karena mereka nggak perlu keluar dari pabrik. Kadang kan keluar pabrik juga, kadang-kadang kan kita butuh izin dari atasan. Itu juga belum tentu dengan mudah keluarnya gitu. Pokoknya antusias dari semua karyawan itu adanya Samsat Kawin sangat tinggi. Semangat. Iya. Nah, untuk Pak Irwan sendiri, apakah Samsat Kawin ini perlu diteruskan atau tidak? Oh, pasti. Jangan stop. Terusin, benar, terusin. Paling ya harapannya mungkin ya mungkin ada inovasi lagi mungkin dari tim Samsatnya mungkin ya, atau ke depan mungkin pakai cryptocurrency mungkin bayarnya mungkin enggak, tapi enggak, itu bercanda saya. Maksudnya ya jamnya mungkin juga, atau bisa mungkin ditambah lagi mungkin jadwal jadwalnya. Kadang-kadang kan sekarang kan yang berlaku itu kan hari Sabtu aja. Oh, iya. Ya Sabtu aja. Tapi memang tepatnya waktunya Sabtu. Cuman Sabtu waktunya bulan aja sekali ditambah juga. lagi mungkin sampai jam 1 kalau Pak Dian nggak keberatan dan timnya. Itu aja sih. Itu aja paling Ibu. Tapi emang pelayanan Samsat ini kan mungkin karena terbatas waktu juga ya Pak Dian ya. Tapi biasanya kalau masih banyak yang membutuhkan, emang masih terus bisa Pak? Paling ada, misalkan ada karyawan masih ada yang mau melakukan pembayaran, kita tambah jam layanan, kita setengah jam gitu Bang Pipin. Kita tambahkan layanan ekstra gitu, Oh, iya. nambah jam layanan. Untuk kaldu Sarina Batik. Nah, untuk kalau saya Seperti yang mungkin ya banyak. Iya. Ini pertanyaan buat Pak Adit nih Pak, kenapa sih pekerja perlu DPLK dan siapa aja yang berhak menerima dana pensiun tersebut? Saya pikir sangat perlu ya, karena ya tadi kerja pada saat nanti pensiun punya uang pensiun gitu. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri untuk menyisihkan untuk dana pensiun kita dari saat kita muda, nanti pada saat kita pensiun baru kita sadar, waduh ternyata saya bekerja sekian puluh tahun kok nggak punya uang pensiun gitu. Dan saya pikir ini produk yang sangat bagus. Pak Dian punya DPLK juga? Sudah punya ya, punya. bisa merasakannya Ya, sampai manfaatnya. 58. Saya belum Pak. Nah, Saya juga harus mungkin Pak. juga Betul, Pak. tertarik itu. Betul Pak. Jadi DPLK ini bisa dicek langsung di BJB Digi, aplikasi mobile banking kami Pak. Jadi kita bisa lihat di sana keuntungan-keuntungan atau benefit-benefitnya. Pertama tadi dana pengembangannya Pak. Dana pengembangannya itu sekitar 5-6% Pak. Dan sedangkan iuran per bulannya hanya Rp1.000 Pak. Sangat murah sekali. Kita bisa ngambil misalnya asumsi atau contoh pada saat Bapak Ibu semua sudah punya DPLK misalnya terkumpul 1 juta Pak. Nah, dana pengembangannya itu pasti lebih besar dibanding dengan biaya yang hanya Rp1.000 Pak. Jadi sudah ketutup untuk biayanya. Biaya 1.000 kan sekarang itu nilai sangat kecil sekali Pak. Jadi itu terus berkembang. Jadi dana misalnya Telusi ikut tiap bulan 100.000, berarti kan setahun 1.200.000 ya. Nah itu nanti pada setahun tidak 1.200.000, tapi lebih besar lagi karena ada pengembangannya Pak tiap bulan. Karena dana-dana yang dihimpun dari PLK itu kita kembangkan lagi ke instrumen investasi yang menarik Pak. Sehingga
nasabah juga pada saat nanti pensiun bisa memiliki dana pensiun yang lebih besar lagi karena adanya pengembangan investasi. Dan seperti itu Pak. Dan siapapun bisa Pak, tidak hanya pekerja, seorang ibu rumah tangga pun bisa Pak untuk menyisihkan DPLK tersebut dan bisa langsung dimonitor pengembangan tiap bulan di aplikasi mobile banking kami yaitu BJB Digi. Terus Pak, kalau ini kan barangkali si nasabah tersebut tidak punya uang atau mungkin masih terkendala gitu, itu ada denda atau untuk iuran yang ada denda atau tidak? Tidak ada Pak, karena ini bukan seperti asuransi. Iya. Misalnya tiap bulan misalnya kita harus ikutan bayar 300.000, bulan depan kita nggak bayar ditagih, tidak Pak. Ini adalah dana kita sendiri, jadi pada saat misalnya kita tidak menyediakan dana, jadi sistemnya gini Pak, nanti apabila Bapak Ibu atau Teh Lucy, Kang Pipin buka DPLK, ada rekening tabungan dan ada rekening DPLK-nya. Nanti tiap bulan auto debit Pak. Rekening tabungan kita, betul. Misalnya kita melakukan PKS dengan Nabati gitu Pak ya. Kan Bapak udah ada gaji kan di rekening ya. Otomatis nanti Bapak harus buka rekening BJB. Nah, sebagai dana penampung untuk auto debitnya ke DPLK. Misalnya Kang Irwan ikutan yang tiap bulan 300.000. Kemudian saldo tabungan Kang Irwan di BJB hanya 200.000, berarti kan tidak kedebet Pak ya. Itu kita kasih waktu 3 hari Pak untuk disediakan dana untuk melakukan pendebatan agar masuk dananya ke DPLK. Namun apabila tidak ada, Kang Irwan tidak mengisi juga pada saat tanggal auto debitnya selama 3 hari, yaitu tidak jadi masalah. Tidak jadi tidak terakumulasi ke bulan depan jadi harus 600.000, enggak. Tetap 300.000 aja. Jadi seperti itu Pak. Bulan depannya tetap bisa bayar 300.000 saja, bukan berarti jadi 600.000, tidak Pak. Berarti tidak ada denda. Tidak ada denda, dan tidak ada tagihan yang terus menumpuk karena tidak melakukan pembayaran. Jadi seperti itu Pak, kelebihan daripada DPLK Bank BJB. Sebagai informasi aja Pak, awalnya saya juga dari perusahaan Bank BJB dibukakan Pak. Karena kita sebagai pekerja itu dilindungi, harus punya pensiun pada saat nanti kita sudah masih pensiun. Tapi pas saya lihat manfaatnya, pengembangannya menarik Pak. Saya buka sendiri Pak, di luar yang sudah dibuka perusahaan. Saya buka sendiri dengan saya mengalokasikan berapa masing-masing per bulan iurannya. Dan saya menyeting jatuh tempo pensiunnya. Kalau di kami kan pensiun itu di usia 55 Pak. Nah saya buka lagi yang jatuh tempo pensiun 50. Jadi pada saat 50 saya udah penerima pensiun duluan dari dana DPLK yang saya sisihkan tiap bulan. Seperti itu Pak. Kang Irwan. Mitra Radika, semakin sore kita semakin asiknya ya untuk ngobrol sore hari ini. Dan mudah-mudahan ini buat Mitra Radika menjadi salah satu informasi yang berharga di kesempatan sore hari ini. Barangkali sih mau nanya ke Pak, ini Pak Dian, sejak adanya program Samsat Kawin itu sampai sekarang kira-kira ada berapa karyawan yang sudah terlayani itu Pak? Baik Neng Lucy, setelah adanya layanan Samsat Kawin di perusahaan khususnya di PT Sari Kaldu Nabati itu dari tahun 2002 kurang lebih 1.325 kita layani pembayaran pajak tahunan untuk karyawan dan karyawati di PT Nabati. Banyak ya Pak ya? Banyak. Terus apa rencana ke depan Pak untuk program Samsat Kawin? Rencana ke depan kami tetap akan melakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka untuk bisa memanfaatkan layanan Samsat kawasan industri ini. Kang Pipin. Jadi biar karyawan tidak usah jauh datang ke Samsat, biar kami yang hadir untuk melayani karyawan dan karyawati di perusahaan. Betul, Kang Pipin. Dan mungkin penambahan perusahaan atau tempat-tempatnya mungkin bisa ditambah lagi Pak ya? Bisa ditambah lagi, karena kita juga kan ada banyak perangkat yang kita persiapkan untuk melayani di Samsat kawasan industri itu. Misalkan satu hari 2 perusahaan juga bisa kita layani karena kita ada penambahan perangkat lagi, Kang Pipin. Perangkat Falcon yang lebih fleksibel gitu, lebih simpel gitu untuk melayani karyawan-karyawati. Tapi selama ini udah survei Pak. Kan di kita di Majalengka itu kan banyak perusahaan-perusahaan ya, pabrik-pabrik itu. Udah kita negosiasi atau survei ke beberapa perusahaan yang belum kita layani udah Pak. Rencana kita ke depan akan koordinasi dengan PT Suton
yang di Kasokandal. Kasokandal. Nah, nanti akan kita coba ke sana Ya. dengan karyawan juga sangat banyak di sana, Pak. Nanti kita akan berkoordinasi juga dengan PT Suton Kasokandal. Tapi rata-rata Pak untuk program samsat kawin di perusahaan itu bukan pendapatan itu bertambah gitu, pendapatan untuk khususnya di samsat kawin ini alhamdulillah sangat membantu ke target pendapatan kita, Pak. Meskipun ya sedikit juga kan. Yeah. Kalau kita rutinitas melakukan pelayanan juga jadi banyak gitu, Pak. Nah, jadi bisa menambah pendapatan dari samsat kawasan industri ini. Yeah. Jadi itu mungkin salah satu inovasi dari samsat Kabupaten Majalengka. Samsat kawin tersebut bisa menjadi salah satu inovasi yang sangat bermanfaat ya buat terutama selain bukan buat samsat juga, tapi bukan perusahaannya juga ya, buat para karyawannya juga. Kalau untuk wajib pajaknya sendiri Pak, kalau di samsat kawasan industri itu boleh dari luar kawasan industri juga bayar pajak di situ atau hanya melayani wajib pajak yang ada di kawasan industri? Tidak hanya di kawasan industri aja, ada beberapa desa penyangga industri di situ seperti Nabati kan ada desa penyangganya seperti Sumberjaya gitu ya, Banjaran, Ciparai, dan kita juga itu kita berkoordinasi juga dengan pemerintah desa setempat, kita bikin sosialisasi agar bisa memanfaatkan samsat kawasan industri tersebut, tidak hanya karyawan aja, jadi masyarakat setempat sekitar penyangga kawasan juga bisa memanfaatkan pelayanan samsat kawasan industri gitu. Jadi sangat membantu ya Pak ya? Sangat membantu sekali di wilayah Majalengka. Oh berarti itu dari desa penyangga itu bisa ikut karena kita pelayanan juga tidak di dalam juga, tidak cuma di kawasan aja, di depan oh di depan perusahaan, bukan di dalam pabriknya. Nah, bukan di dalam pabrik. Baik Baraya Samsat Majalengka dan Mitra Radika, setelah kita dengarkan bersama penjelasan dari para narasumber, untuk lebih memperjelas perbincangan kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan atau harapan dari para narasumber. Silakan ke pihak Bang BJB dulu kan. Pesan-pesan buat masyarakat Majalengka Pak ini. Ya, baik. Masih mungkin jadi saya lengkapi dulu Pak ya tadi ya. Untuk DPLK kan bisa selain menggunakan OTDP juga kita bisa melakukan penyetoran mandiri Pak. Jadi apabila misalnya auto debit tiap bulan itu otomatis dilakukan pembayaran untuk DPLK, terus misalnya kita punya dana lebih nih, saya punya dana lebih misalnya 500.000 mau saya simpan buat nanti pensiun, boleh Pak, itu tinggal kita lakukan penyetoran kembali. Atau tadi yang auto debitnya tidak berhasil 3 hari, terus kita ada uang, saya mau setor lagi yang 300.000 lagi tadi, itu bisa Pak. Jadi bisa dilakukan secara otomatis maupun penyetoran mandiri Pak, seperti itu. Mungkin pesan dari saya buat seluruh Baraya Radika FM, yuk kita sama-sama kita harus memikirkan nanti usia pensiun kita, jangan sampai pada saat kita pensiun kita tidak memiliki uang pensiun gitu. Betul, karena kalau memang kita tidak memaksakan, tidak membiasakan, nanti kita baru sadarnya pada saat kita masih uang pensiun, kalau kita tidak ada dana yang terkumpul. Jadi kami mengajak seluruh Baraya datang ke cabang Bank BJB terdekat, tanyakan produk-produk unggulan kami, salah satunya adalah tadi dana pensiun, buka DPLK di kami, karena ini produk yang bagus. Setoran awalnya Rp100.000 per bulannya, minimal Rp50.000 ya, dan itu bisa dilakukan penyetoran tergantung dari keinginan Baraya. Nanti kita ada simulasinya Pak. Jadi misalnya saya ingin pas usia pensiun memiliki dana pensiun sekian puluh juta atau 100 juta, itu bisa disetting saja tiap bulannya mau berapa, dan ingat itu ada dana pengembangannya Pak. Jadi sangat menarik dan iuran per bulan hanya Rp1.000. Jadi datang ke bank BJB terdekat dan bukalah produk DPLK untuk masa depan pensiun kita. Demikian mungkin dari saya Bang BJB. Sangat menarik ya Pak ya produknya. Kalau Pak Pipin sendiri udah punya dana pensiun? Belum, saya mau coba dulu ini. Ya, nanti ke BJB terdekat ya Pak ya? Iya. Salah satu kabar baik ini dari acara ini, ada hikmahnya gitu buat
mudah-mudahan buat Mitra Rika juga merasa tertarik dengan program DPLK dari Bank BJB ya. Berikut Pak Dian. Baik, terima kasih Kang Pin. Badaya Samsat dan Mitra Radika FM dimanapun berada, harapan dan pesan dari Samsat Majalengka khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang berdomisili di kawasan Kabupaten Majalengka, apabila memiliki dan menguasai kendaraan-kendaraan yang masih luar Samsat Majalengka, luar Kabupaten Majalengka, agar memindahkan atau memutasikan kendaraannya ke Samsat Majalengka, karena pajakmu untuk Majalengka dan Jawa Baratmu. Atur nuhun Kang Pipin, Neng Lucy. Terima kasih untuk Pak Erika. Pesan saya buat beraya Majalengka, ayo manfaatkan kesempatan dan kemudahan yang disediakan Samsat ini, dan buat segenap karyawan Nabati yang mungkin mengikuti atau mendengarkan saat ini, jangan lupa awal bulan minggu pertama hari Sabtu kita hadir untuk pembayaran pajak. Untuk mengikuti Samsat kawin Untuk juga Pak. mengikuti Samsat kawin. Rutin berarti Pak ya. Iya, paling itu aja. Iya. Terima kasih buat 3 narasumber kita yang sudah berbincang-bincang sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan buat Mitra Rika ini menjadikan salah satu informasi yang berharga ya. Dan nanti juga kita kedepannya bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda ya Neng ya. Yang menarik, yang lebih menarik. Ya, yang lebih menarik dengan berbagai narasumber dari Samsat juga, dari BJB juga, dan dari beberapa perusahaan yang telah bekerja sama dengan pihak Samsat Majalengka. Dan kita akhiri program acara Ngobrol Sore hari ini, dan saya Pipin Heripudin Dan saya Lucy Amalia. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.